Dipersembahkan oleh Sentul City, my first choice. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Olga Lydia bisa kembali menjumpai Anda dalam Healthy Living. Nah, hari ini saya akan mengajak Anda untuk ngobrol-ngobrol santai aja soal rekreasi. Rekreasi ini sebenarnya seberapa penting sih? Ada yang bilang ya rekreasi itu menyenangkan, tapi buang waktu, buang duit lagi. Nah, sebetulnya apa efeknya rekreasi kepada hidup kita? Nah, sudah hadir bersama kami psikolog cantik Renita Purwito. Apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah. Senang Mbak sekali Olga. nih Mbak Renita bisa hadir bersama Senang kita. sekali bisa ada di sini. Bener Mbak, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita ajak dulu pemirsa untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Kemacetan, polusi udara, dan suara bising membuat orang mudah stres dan kelelahan fisik. Sebagai penyeimbang hidup, rekreasi mutlak menjadi kebutuhan warga kota yang sibuk. Namun sayang, banyak tempat rekreasi di Jakarta tidak memberikan kenyamanan. Alhasil, pergi keluar kota menjadi solusi bagi mereka yang merindukan suasana berbeda. Lingkungan pegunungan yang alami seperti ini menjadi lokasi wisata favorit warga kota. Udara yang sejuk dan panorama hijau yang memanjakan mata menjadi obat mujarab bagi ketenangan jiwa dan kesegaran raga. Beruntunglah bagi mereka yang tinggal di tempat yang senyaman ini, karena keseimbangan hidup selalu ada di depan mata. Nah, langsung aja nih saya ngobrol-ngobrol sama Mbak Renita. Mbak Renita, kembali kepada pertanyaan awal. Seberapa penting rekreasi itu? Rekreasi itu sangat penting. Kenapa? Karena rekreasi itu membebaskan kita dari rutinitas sehari-hari. Iya. Ya, rutinitas itu bisa membebani kita, memberikan tekanan. Nah, itulah mengapa rekreasi penting bagi kita untuk melakukan rekreasi. Oh, oke. Jadi penting banget. Tapi efeknya apa kalau misalnya kita kurang rekreasi? Itu bervariasi efeknya gitu. Jadi tergantung sama individunya sendiri. Oke. Ada individu yang memang sangat amat terikat sama situasi rutinitasnya, Iya, sehingga sama pekerjaannya ya, gitu. sehingga dia bisa merasa tertekan. Nah, stres segala macam. Nah, itu tuh udah jadinya malah jelek ya bagi dia, bisa Iya, depresi, bisa kebosanan, malah bisa merasa apatis atau kehilangan motivasi. Menurut teorinya, rekreasi itu salah satu kebutuhan manusia. Tanpa rekreasi itu, kita tidak bisa mengembangkan diri secara maksimal. Oh, oke. Jadi penting banget. Tapi rekreasi itu yang paling bagus yang kayak gimana ya? Banyak ya, jadi kita kembalikan lagi ke individunya. Nah, tapi rekreasi itu sebetulnya tujuannya apa sih? Tujuannya itu mengembalikan kesegaran mental dan fisik. Nah, kesegaran mental itu salah satunya adalah kedamaian, ketenangan. Sehingga kalau misalnya zaman sekarang kan orang ke mall rekreasi, gitu kan, main game rekreasi, kesannya gitu. Jadi sebetulnya bukan itu. Yang kita inginkan adalah kesegaran mental kita, sehingga kalau misalnya kita lihat ya, tadi aku pas lagi jalan ke sini banyak banget fasilitas yang bisa dijadikan rekreasi, terutama bagi anak-anak ya. Iya. Lebih ke situ. Ya. Sehingga apabila kita melakukan kegiatan-kegiatan itu, tidak hanya kita bisa rekreasi, tapi kita bisa belajar. Nah, itulah yang akan mengembalikan motivasi kita untuk bekerja, kembali ke rutinitas gitu, mengurangi tekanan kita sehingga bisa ditangani untuk tidak mengarah ke kondisi patologis atau abnormal. Tapi yang paling menarik nih biasanya untuk orang tua, mereka ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Ya. Apa yang paling buruk yang bisa terjadi pada anak-anak kalau mereka kurang rekreasi? Rekreasi itu justru sangat penting bagi anak-anak. Ya. Karena tugasnya anak-anak sebagian besar adalah bermain.
gitu. Kalau misalnya anak-anak yang kurang rekreasi, tentu tekanan mereka akan besar. Tekanan yang besar itu akan mempengaruhi perkembangan psikologisnya. Gitu. Itu macam-macam tuh Mbak jadinya. Prestasi sekolah menurun. Prestasi sekolah menurun, pembentukan moral dan karakter itu juga bisa mengarah ke negatif gitu. Nah, tapi kadang-kadang orang tua pengen banget kalau anak-anaknya bermain juga sambil belajar. Nah, itu jadinya rekreasi atau malah menjadi beban ya? Sebetulnya itu tipe rekreasi yang sangat amat ideal. Ya. Di mana kita bisa melihat anak-anak kita itu tidak hanya bermain, Ya. tapi juga belajar. Kalau untuk anak-anak itu yang seneng untuk main wahana yang meningkatkan adrenalin, itu bagus nggak? Itu sangat bagus. Apalagi anak-anak itu paling suka mengeksplor dunianya. Ya. Kalau misalnya di perkotaan sekarang ya kita lihat ya, sangat amat sedikit yang bisa mereka eksplor. Karena apa-apa gedung. Terus ngelihat ke kiri sedikit, mobil macet. Wah, asik banget. Jadi pokoknya pemirsa kalau misalnya ada berpikiran bahwa rekreasi itu buang-buang waktu, buang-buang uang, ternyata enggak. Kalau misalnya rekreasi justru kegiatan kita, pelajaran maupun bekerja jauh lebih efektif ya. Terima kasih ya Mbak Renita ya sudah Sama-sama, berbagi Mbak informasi Olga. sama kita. Sekarang pemirsa udah yakin banget kalau namanya rekreasi itu bukan buang waktu atau buang-buang uang lagi. Nah pemirsa jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kami akan kembali hadir dengan berbagai informasi yang gak kalah pentingnya. Dipersembahkan oleh Sentul City, my first choice. Sentul City hadir dengan produk properti pilihan yang terbaik bagi Anda. Sebuah kawasan hunian yang terletak di area pegunungan yang segar dan indah, serta dilengkapi dengan segala fasilitas untuk menunjang segala kebutuhan hidup Anda. Kita akan launching Terasil 2, karena Terasil tahap pertama dalam 1 jam habis terjual. Dan kita akan launching tanggal 25 Mei. Harganya sangat terjangkau, hanya 800 juta rupiah. Bangunannya 58 meter, tanahnya 108 meter, cukup luas. Dan yang hebatnya kita berikan paket investasi proteksi. Apa itu paket investasi proteksi? Jadi kalau kita membeli produk yang 800 juta itu, dalam 10-15 tahun uang kita bisa kembali. Dan proteksinya apa? Apabila kita dipanggil oleh Tuhan, maka uang yang 800 juta itu 50%-nya kembali untuk kita. Jadi kita mendapatkan 400 juta. Dan apabila kita KPR dengan bank, KPR-nya langsung lunas. Itulah hebatnya paket investasi proteksi sehingga orang banyak membeli produk ini. Terus yang kedua, pemandangan daripada Terasil 2 ini langsung gunung pancar. Sehingga kita bisa melihat keindahan gunung dan bisa menghirup udara yang segar. Dan lokasi Terasil ini berbukit-bukit. Sehingga kalau kita lihat lokasi Terasil, pasti senang sekali. Bangunannya model minimalis modern. Dan jalan masuk ke Terasil lebar-lebar. Pasti kalau Anda lihat, suka sekali dengan Terasil. Untuk itu, jangan lupa datang tanggal 25 Mei dan beli produk Terasil 2. Kalau kita mau tinggal di rumah yang pemandangannya indah, udara sejuk, serta fasilitas lengkap, hanya di Sentul City. Sentul City, my first choice. dipersembahkan oleh Sentul City, my first choice. Kembali lagi bersama kami di Healthy Living. Nah pemirsa, kalau tadi kita sudah dengarkan Mbak Renita, seorang psikolog yang menyampaikan pentingnya arti rekreasi. Sekarang saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan rekreasi yang satu ini, yaitu outbound. Bingung liburan mau kemana? Coba saja outbound yang mungkin belum pernah Anda coba. Outbound bisa menjadi pilihan rekreasi yang mengasihkan bagi seluruh keluarga. Bagi anak-anak, outbound tidak hanya memberikan kegembiraan, tetapi banyak manfaat edukasi yang bisa diperoleh dalam satu rangkaian permainan outbound. Dalam outbound, si anak diajarkan untuk bekerja sama dalam tim. Aspek motorik juga dilatih melalui berbagai gerakan dalam setiap permainan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah melatih keberanian si anak.
Outbound biasanya dilakukan di alam terbuka dengan berbagai jenis permainan yang seru dan menantang. Nuansa alam yang hijau dan udara yang sejuk seperti di tempat outbound ini memberikan manfaat lebih bagi kesehatan fisik dan mental. Nah, pemirsa, kalau bicara soal outbound, kebetulan banget nih, saya sudah bersama dengan Pak Luki Adiwijaya. Apa kabar, Pak? Baik, luar biasa. Nah, mungkin kita sering banget dengar soal outbound, tapi kita nggak gitu tahu juga nih arti persisnya sebenarnya apa sih, Pak? Ya, jadi outbound singkatnya nih Mbak Olga adalah pelatihan manajemen diri yang dipadukan dengan konsep wisata alam atau liburan. Nah, pesertanya biasanya siapa aja nih, Pak? Pesertanya mulai dari anak-anak. Iya, lalu teenagers dan adult. Perorangan atau grup? Perorangan bisa, grup bisa. Grupnya ini antar usia bisa nggak? Misalnya anak-anak dengan orang tuanya sama kakeknya sekalian, bisa nggak? Bisa dikombin. Iya. Manfaatnya apa sih outbound? Kita menumbuhkan conception, yaitu cara berpikir yang konseptor, lalu juga ada meningkatkan kompetens kita sejak dini, lalu ada juga confidence, karena beberapa games ada men-challenge diri kita, berani atau tidak. Lalu yang terakhir adalah connection, karena kita harus selalu berhubungan dengan sesama peserta outbound. Jenis-jenis outbound ada apa aja nih, Pak? Kita ada low ropes dan high ropes. Jadi kalau low ropes kita biasanya bermain itu dari games-games yang experience, misalnya kita mulai dari traditional games, lalu ada strategic games, dan juga ada fun gamesnya juga di situ. Kalau yang digantung-gantung high ropes itu apa Oh, aja tuh? high ropes itu lebih kita men-challenge diri sendiri karena itu memacu adrenalin kita. Pak, selain outbound, di sini ada kegiatan apa lagi nih? Membuat keramik, lalu bermain layang-layang, paintball. Itu untuk usia berapa aja tuh, Pak? Kalau paintball kita batasi usia mulai dari 12 tahun. Mulai 12 tahun. Iya. Oh, anak-anak nggak bisa ya? Anak-anak tidak Kalau untuk boleh. anak-anak apa nih, Pak? Kalau anak-anak lebih ke yang rekreasinya. Ada mini cruiser juga, Kalau nggak salah ada kuda poni ya, Pak? ada kuda poni juga. Itu jalan-jalan sama kuda poni atau gimana? Iya, jalan tentunya diikuti oleh si penunggu kudanya. Oh, penunggu. Supaya Penjaga kuda kali, penjaga Pak. kuda, Kalau betul. menunggu rasanya kayak agak Kesian serem. nungguin ya. Oke, jadi ditunggu, jadi nggak perlu khawatir ya. Betul. Itu usia berapa, Pak? Kalau kuda dari anak-anak aja udah boleh. Tapi kalau saya kayaknya nggak boleh, kasihan kudanya ya. Bisa, nanti ada kuda yang besar, Mbak. Oh, Heeh. jadi macam-macam Iya. ukurannya ya. Waduh, kayaknya banyak banget nih kegiatan di sini. Selain Banyak itu apa sekali. lagi nih, Mbak? Ada clay making, lalu ada back painting, ada t-shirt painting, ada juga membatik. Waduh, terima kasih sekali Pak Luki informasinya. Sama-sama, Mbak Olga. Kalau gitu siap, saya mau ikut outbound dan saya yakin Anda pemirsa di rumah juga pasti nggak sabar untuk ngajak keluarga atau mungkin teman-teman di kantor untuk langsung ikut outbound. Nah pemirsa, kita jeda sejenak, tapi tetap bersama kami karena setelah ini kami akan kembali dengan informasi yang nggak kalah asiknya. Dipersembahkan oleh Sentul City, my first choice. Sentul City hadir dengan produk properti pilihan yang terbaik bagi Anda. Sebuah kawasan hunian yang terletak di area pegunungan yang segar dan indah, serta dilengkapi dengan segala fasilitas untuk menunjang segala kebutuhan hidup Anda. Perkembangan properti di Indonesia sangat baik, khususnya di Jabodetabek. Di antara Jabodetabek itu, Sentul City akhir-akhir ini menjadi daya tarik yang luar biasa. Sehingga omset penjualan bukan hanya naik 100%, tetapi 1000%. Kenapa bisa seperti itu? Alasan yang pertama, properti-properti yang lain yang bagus, harganya sudah tinggi sekali. Sentul City yang bagus, harganya baru seperti ini. Dan sebentar lagi akan seperti ini. Oleh karena itu, seluruh pemain-pemain properti, para investor membeli Sentul City. Kedua, seluruh masyarakat Indonesia sudah membaca di media massa bahwa sebentar lagi kami akan membangun sebuah CBD 20 hektar yang 8 triliun. Kami akan bangun mall, apartemen yang mewah luar biasa. Kita akan launching Sentul Tower Apartemen tanggal 22 Juni. Tower A, tahap 1, tahap 2 habis dalam 1 jam. Tower B, tahap pertama habis dalam 1 jam.
sangat menarik. Karena yang pertama, Sentul Tower harganya itu sangat terjangkau. Apartemen mewah hanya 275 juta rupiah. Dan fasilitasnya kolam renang dan setiap unit ada balkon. Supaya yang tinggal di apartemen Sentul Tower bisa lihat pemandangan yang indah-indah di Sentul City. Dan bisa menghirup udara segar. Sehingga kalau tinggal di apartemen Sentul Tower, umur kita jadi panjang. Kalau kita mau tinggal di rumah yang pemandangannya indah, udara sejuk, serta fasilitas lengkap, hanya di Sentul City. Sentul City, my first choice. Dipersembahkan oleh Sentul City, my first choice. Nah pemirsa, kalau tadi saya sudah mengajak Anda untuk ngobrol-ngobrol soal outbound, sekarang saya akan mengajak Anda untuk jalan-jalan di Jungle Land. Tapi sebelumnya, kita saksikan dulu testimoni dari warga Sentul City. Keindahan alam merupakan anugerah dari Sang Maha Pencipta yang pantas disyukuri. Melalui doa dan lagu pujian ini, Jifki Priyatelna dan sang istri tercinta senantiasa mensyukuri berkat alam yang luar biasa ini. Jifki Priyatelna, mantan pilot yang kini terpanggil untuk melayani Tuhan ini, sudah 10 tahun merasakan kenyamanan hidup di Sentul City.